Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Sehat-sehat semua kan? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita lanjutkan materinya dari materi yang kemarin, materi sistem informasi akuntansi. Kali ini kita akan bahas tentang subsistem dari sistem informasi akuntansi. Dalam sistem pemrosesan transaksi, sistem informasi akuntansi sangat berperan dalam kegiatan ini. Karena apa? Dia mendukung proses operasi bisnis harian. Jadi kegiatan harian itu tercatat dalam sistem pemrosesan transaksi di sistem informasi akuntansi. Kemudian yang kedua, sistem buku besar atau pelaporan keuangan. Setelah pencatatan harian tadi atau transaksi, akan masuk ke dalam yang disebut dengan sistem buku besar atau pelaporan keuangan. Di sana adalah hasil dari laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan pengembalian pajak. Kemudian setelah sistem buku besar itu selesai, muncullah sistem pelaporan manajemen. Di sana yang menyediakan pihak manajemen internal sebagai laporan keuangan yang mempunyai tujuan khusus yang berupa informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan seperti pembuatan anggaran, laporan kinerja serta laporan pertanggungjawaban. Nah, ini kita gambarkan seperti ini. Lingkaran yang berwarna merah itu adalah merupakan sumber yang digunakan untuk pelaporan keuangan itu. Yang pertama adalah data atau informasi yang akan didapat berupa data terformat teks, gambar, suara, atau video. Sekarang kan modelnya begitu ya, tidak mesti harus berupa teks tapi berupa gambar, suara, dan video. Ini bisa dianggap sebagai suatu informasi yang bisa digunakan sebagai media input. Kemudian yang kedua, orang yang memasukkan atau memproses dan menggunakan datanya itu berupa orang ya, orang-orang yang menginput atau memproses ya, itu biasanya akan menginputkan mempunyai prosedur kerja yang di sana setiap perusahaan biasanya beda-beda. Kemudian yang ketiga adalah perangkat kerasnya atau berupa teknologi informasi. Tidak hanya perangkat keras, tapi perangkat lunaknya juga yang digunakan untuk memproses data. Ini semuanya nanti akan digunakan, ada prosedur kerjanya yang mempunyai tujuan untuk bisa membantu dalam pengambilan keputusan di pihak internalnya. Kemudian karakteristik daripada sistem informasi akuntansi itu biasanya akan yang cukup membedakan dari subsistem yang lain di CBIS adalah yang pertama, sistem informasi akuntansi melaksanakan tugas yang diperlukan dalam pelaporan keuangan. Jelas beda. Berpegang pada prosedur yang relatif standar. Karena apa kok standar? Ya setiap hari kegiatannya adalah standar-standar saja. Dari mulai transaksi harian, nanti dicatat, diinput. Nah, itu kan merupakan standar. Kemudian menangani data yang rinci karena berhubungan dengan rekod ya, mencatat data, maka di sana akan tercatat jam berapa, oleh siapa, hari apa, itu tertera di sana dan tidak bisa dimanipulasi. Kemudian menyediakan informasi pemecah masalah yang minimal ya, minimal adalah bisa membantu untuk memecahkan masalah. Unsur-unsur dalam sistem informasi akuntansi dalam penerapannya ada yang pertama, analisa perilaku. Setiap sistem yang tertuang dalam kertas tidak akan efektif dalam penerapannya, kecuali seorang akuntan, karena akuntan butuh catatan yang fisik ya, dan dapat mengetahui kebutuhan akan orang-orang yang terlibat dalam sistem tersebut. Jadi perilaku daripada orang-orangnya, akuntannya akan dapat membantu dalam penerapannya di dalam sistem informasi akuntansi. Kemudian akuntan tidak harus menjadi seorang psikolog, tapi cukup untuk mengerti bagaimana memotivasi orang-orang yang mengarah kepada kinerja perusahaan yang positif. Selain itu, juga seorang akuntan harus menyadari bahwa setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda
dalam menerima suatu informasi, sehingga informasi yang akan diberikan dapat didesain dan dikomunikasikan sesuai dengan perilaku daripada pengambilan keputusan. Oke, yang kedua adalah metode kuantitatif. Di sini dalam menyusun informasi, seorang akuntan harus menggunakan metode ini untuk meningkatkan efektivitas dan nilai dari informasi tersebut. Karena kuantitatif berarti hubungannya dengan nilai. Nilai itu berarti angka-angka nantinya yang akan digunakan untuk menyusun informasi. Yang ketiga adalah komputer. Pada beberapa perusahaan, komputer telah digunakan untuk menggantikan pekerjaan rutin seorang akuntan. Ya, biasanya menghitung atau merekap ini sudah digantikan dengan sistem informasi yang digunakan atau komputer yang bekerja, sehingga memberikan waktu yang lebih banyak kepada akuntan untuk dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ya, biasanya kan seorang akuntan akan membantu sekali dalam pengambilan keputusan di dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi. Kemudian prinsip-prinsip sistem informasi akuntansi yaitu satu, keseimbangan biaya dan manfaat. Ya, kalau mamanya kita mengeluarkan biaya harus sesuai dengan manfaat yang didapat. Jangan sampai kita membuat sistem informasi akuntansi dengan biaya yang tinggi tapi manfaatnya nggak ada. Nah, itu nggak ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, luas dan dapat memenuhi perkembangan. Artinya di sini adalah kalau mamanya kita ada perubahan dalam sebuah organisasi, maka bisa dengan mudah menyesuaikan diri dari sistem informasi akuntansi tersebut. Artinya mudah diedit atau mudah penggunaannya, tidak perlu harus membongkar semua sistem informasi. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian internal yang memadai. Jelas karena pihak internal ini sendiri yang menggunakan sistem informasi akuntansi perannya adalah sangat banyak sekali di sini hubungannya dengan pencatatan kegiatan harian itu loh. Jadi kita akan gunakan sistem informasi akuntansi ini untuk betul-betul akurat dalam pencatatan transaksi harian. Kemudian sistem laporannya yang efektif, ya karena itu dari data yang sudah diinputkan lewat transaksi harian itu secara otomatis akan berupa laporan nanti keluarannya dan efektif karena tidak perlu lagi ada orang yang harus merekap dan lain-lain sehingga efektif sekali si sistem informasi akan membuat laporan secara otomatis. Kemudian proses dan siklus sistem informasi akuntansi. Proses dan aktivitas sistem informasi akuntansi yang pertama adalah identifikasi. Aktivitas dalam memilih kegiatan yang termasuk kegiatan ekonomi. Ya, biasanya ini yang berhubungan dengan naik turunnya kegiatan ekonomi, artinya keuangan. Nah, intinya gitu ya. Di sana akan kelihatan diidentifikasi mana yang termasuk kegiatan ekonomi atau tidak. Kemudian yang kedua adalah pencatatan. Semua kejadian ekonomi tersebut dicatat. Ya, itu transaksi-transaksi harian itu dicatat untuk menyediakan sejarah dari kegiatan keuangan dari organisasi tersebut. Jadi ada rekodnya jam segini, hari ini kelihatan bahwa dicatat dalam sistem informasi akuntansi. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi. Informasi yang telah didapat dari identifikasi, pencatatan tidak akan berguna bila tidak dikomunikasikan. Informasi ini dikomunikasikan melalui persiapan dan distribusi dari laporan akuntansi yang paling umum disebut dengan laporan keuangan atau banyak orang menyebutkan laporan rugi laba. Nah, itulah mungkin proses dan siklus sistem informasi akuntansi. Cukup lumayan rumit kalau mamanya orang yang mengerjakannya. Kemudian yang berikutnya adalah hasil informasi dari sistem informasi akuntansi adalah informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi dibedakan menjadi dua, yaitu
Yang pertama, informasi akuntansi keuangan. Informasi ini berbentuk laporan keuangan yang ditujukan pada pihak ekstern. Masih ingat ya, pihak ekstern itu siapa saja? Ya, ini butuhnya adalah informasi akuntansi keuangan. Ekstern akan membaca kondisi keuangan dalam sebuah perusahaan dan dia akan memberi keputusan atau apa dia kalau berhubungan dengan luar ya mestinya orang yang termasuk di sana adalah pemegang saham atau investor dan lain-lain. Perusahaan itu dalam keadaan sehat atau tidak kelihatan dalam informasi akuntansi keuangannya. Kemudian yang kedua adalah informasi akuntansi manajemen, informasi yang berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, pihak manajemen sendiri butuh dengan yang disebut dengan informasi akuntansi keuangan atau sistem informasi keuangan yang nanti akan digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Sebuah perusahaan akan sangat peran daripada sistem informasi keuangan, sistem informasi akuntansi perannya sangat tinggi karena apa akan menentukan kegiatan 1 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan gitu. Oke, sekiranya hari ini cukup ini dulu ya. Moga-moga apa yang saya sampaikan dapat menambah ilmu kita semuanya dan saya mungkin ikut berdoa semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat